Halo, assalamualaikum sob. Balik lagi di channel ini bersama saya Asri dari panduanhp.com. Nah, setelah hampir 1 bulan saya menggunakan custom ROM POSP yang berbasiskan Android 10 khususnya di Realme 5 Pro. Kali ini saya akan mereviewnya. Oh ya, perlu sobat ketahui bahwa ROM POSP yang saya review ini yaitu versi 3.13+8. Entah plus 8 itu apa artinya saya juga tidak tahu. Dengan tingkat keamanan pada ROM ini yaitu 5 Februari 2020. Ya, seperti video-video sebelumnya bahwa ROM yang saya review ini tidak saya root, jadi performa dan daya tahan baterai bakalan standar-standar saja sesuai bawaan custom ROM ini. Oke, kita bahas pertama dari segi user interface-nya ya. Nah, untuk segi user interface-nya saya rasa tidak usah bahas panjang lebar karena sama saja dengan ROM kebanyakan lainnya. Tampilannya kayak pure Android. ROM POSP ini ada fitur untuk melakukan update OS. Tapi selama saya menggunakan custom ROM ini belum ada update OS yang saya terima. Entah apakah menu ini berfungsi atau bagaimana. Mungkin kita bisa mengeceknya setelah 1 bulan atau 2 bulan pemakaian, apakah menu ini berfungsi, status update-nya atau tidak. Telah saya sebutkan dari awal video bahwa ROM ini berbasiskan Android 10, tapi untuk bagian notification center tidak bisa kita setting, seperti mengganti jenis huruf dan icon notification center. Tapi entah ada atau bagaimana, karena saya mengeceknya itu tidak saya temukan. Nah, mungkin sobat mengetahui ya bahwa ketika kita melihat atau ingin mengganti wallpaper, maka akan satu paket dengan mengganti icon ataupun mengganti jenis huruf. Karena di ROM lainnya seperti custom ROM Havoc, untuk mengganti wallpaper dan mengcustom notification center itu satu paket ya. Oh ya, karena ini merupakan custom ROM, pastinya ada menu pengaturan tersendiri yang bisa sobat setting ketika menggunakan custom ROM ini. Menunya itu bisa kita akses dengan masuk di pengaturan, terus ada menu tulisan Fresh. Nah, setelah kita masuk di menu ini, tampilannya agak beda dengan custom ROM lainnya. Untuk mengakses pengaturan custom ROM ini ada tab-tab yang berjejer secara horizontal yang terletak di bagian bawah. Nah, seperti ini. Tapi setelah saya explore di semua tab tersebut, sobat jangan berharap banyak ya, karena di menu pengaturan Fresh ini tidak banyak pengaturan atau gestur-gestur yang bisa sobat aktifkan. Ya, sebut saja pengaturan seperti network traffic, mengganti jenis huruf tidak tersedia di menu ini. Namun yang saya lihat di menu ini yang tersedia yaitu mengganti warna icon. Dalam hal ini icon notification center itu pun cuman ada 2 warna yang bisa kita pilih, yaitu warna hitam dan warna merah. Dan pengaturan lainnya yaitu mengaktifkan double tap to sleep, mengaktifkan tombol recorder ketika tombol power ditekan. Nah, terus pengaturan lainnya yang saya lihat yaitu mengganti model icon aplikasi dan pengaturan-pengaturan lainnya yang tidak usah saya sebutkan satu persatu ya. Oh ya, aplikasi screen recording ROM ini mendukung rekam voice over dan pengaturan lainnya seperti yang sobat lihat berikut. Oke, lanjut ke masalah performa. Di atas kertas dengan SoC Snapdragon 712 yang diadopsi di Realme 5 Pro, saya rasa tidak perlu diragukan lagi untuk game-game berat seperti PUBG Mobile, CODM bisa dilibas habis. Jadi untuk masalah lancar atau tidaknya ya tentu saja lancar ya sob. Nah, melihat dari performa yang bagus dalam hal diajak bermain game, tentunya yang sobat pertanyakan, apakah ROM ini awet baterainya dan SOT ketika diajak bermain game sampai tembus berapa jam? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ROM ini saya rasa sama saja dengan custom ROM lainnya, dimana ketika saya menggunakan ROM ini bermain game, dari kondisi baterai 100% hingga 10%, SOT-nya bisa tembus di angka 6 jam dengan pemakaian bermain game Mobile Legends, yaitu kurang lebih
5 jam dan bermain game Free Fire 1 jam. Untuk gambar dari pemakaian tersebut bisa lihat seperti berikut ya. Nah, jadi jika melihat statistik tersebut, menurut saya overall room ini sangat-sangat awet. Oh ya, untuk mengenai sentuhan-sentuhan yang kadang tidak merespon, di room ini tidak saya temui ya. Nah, sekarang kita lanjut dari sektor keamanan, dalam hal ini fingerprint. Menurut saya ya responnya sangat bagus. Kalaupun terjadi miss itu pun hanya sesekali saja ya. Jadi overall untuk masalah sektor keamanan sangat bagus, berbeda di custom room sebelumnya yang pernah saya review. Sekarang kita lanjut ke masalah kamera ya. Room POSP yang saya review ini yaitu membawa kamera standar, dimana tidak banyak pengaturan yang bisa sobat explore. Tapi sobat tidak perlu khawatir bahwa seperti custom room kebanyakan, bahwa dimana custom room itu sudah aktif kamera 2 API. Jadi sobat tinggal menginstal aplikasi Gcam sesuai dengan yang cocok pada custom room ini. Oke, tidak sah rasanya ketika kita melakukan review pada custom room jika kita tidak membahas bug yang kita temui pada custom room ini. Nah, setelah hampir 1 bulan saya menggunakan custom room ini, ada beberapa bug yang saya temui. Yang pertama di sini yaitu masih sering terjadinya restart sendiri ketika digunakan. Hal ini sama saja ya di custom room sebelumnya yang pernah saya review. Terus itu di bug yang kedua yang saya temui yaitu entah kenapa room ini di bar notification center, tepatnya di samping jaringan, icon mic selalu muncul. Tapi icon tersebut tidak ada dampaknya ke penggunaan harian ya. Namun bagi saya pribadi icon tersebut mengganggu karena tidak digunakan juga. Nah, kayaknya itu saja bug yang saya temui. Jika ada bug lain yang sobat temui, tambahkan saja di kolom komentar di bawah ya sob. Oke, lanjut untuk masalah bug yang sering restart ketika terhubung ke wifi, itu sudah fix di room ini dan lancar-lancar saja selama saya menghubungkan ke wifi. Nah, setelah kita membahas mulai dari user interface dan performa serta ketahanan daya tahan baterai, kita mengambil kesimpulan ya dari review custom room POSP 3.1. Nah, untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan ke sobat, menurut saya pribadi room ini belum layak kita gunakan, di mana adanya bug yang tidak bisa ditolerir seperti sering restart sendiri dan minimnya pengaturan yang bisa kita explore di room ini. Tapi jika sobat ingin mencoba-coba custom room ini dan membandingkan dengan custom room lainnya, silakan saja karena melihat performa dan daya tahan baterai sangat bagus. Jadi silakan saja jika ingin membandingkan custom room lainnya ya. Oke, jika sobat berniat untuk mencoba custom room yang satu ini, untuk cara memasangnya bisa cek di deskripsi video di bawah. Nah, mungkin sampai di sini video yang bisa saya bagikan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa tekan tombol like, dislike kalau tidak suka, dan yang paling penting itu jangan lupa tekan tombol subscribe ya sob, biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.